atlet tapi konsumsi air kurang dari 3 liter sehari ini. Lu ngemat galon atau gimana? Harus dibenahinnya kan grassroots-nya kayak nepotisme yang masih berjalannya gitu, yang gimana perekrutan, screening kita mendapatkan pemain. Kalian yang nonton atau pernah seleksi bola terus nggak lolos, gue yakin lu emang bisa main bola. Tapi lu pasti kesel ketika lu nonton TV ada pemain yang nggak bisa passing. Ya udah itu. Orientasi Liga Portugal itu adalah jualan pemain. Ya. Nah kita itu, gue nggak tahu ya kenapa pemain kita nggak bisa dijual gitu, maksud gue. Oke, kembali lagi The Authority, dan kayaknya udah lama banget, minggu lalu juga ngomongin bola ya. Dan hari ini gue bersama Afif Safi. Halo, Bang Ari. Anak abah. Aduh, gak dapet apa-apa. Banyak kok yang bilang gitu. Langsung ke situ openingnya bro. Kaget bro. Kita dapat ini doang. Manfaatnya itu dapat haters sama komen anak abah setiap posting konten. Tapi itulah politik lah, dinamika. Ya bebas lah, orang mau dukung siapa aja tuh kan. Itu kan karena hati lu tergugah kan. Iya, masuknya tuh keren banget kan, dari narasi perjuangan, narasi perubahan gitu kan. Pip, lu kalau masuk ke sini nanti Indonesia berubah lebih baik, lu adalah salah satu orang yang penting dalam perubahan tersebut. Nggak ada yang berubah. Sama, lu cerita dong narasi Barcelona ini loh. Iya, lu kan petamburan banget nih Pip. Itu kan katanya kan petamburan oposisi banget nih. Masa lu diem aja kita kayak begini? Gitu. Apalagi lu di Barcelona nih, lu kan Barcelona banget, simbol pemberontakan, simbol perjuangan, ya kan, anti birokrasi yang separatisme gitu kan. Lu diem aja Pip kita begini. Masuk gua. Masuk. Kosong. Tapi gue ini kan beberapa kali main fun football ya sama Afif sama Koci juga ya, dan di antara kami semua kayaknya memang Afif skillnya di atas rata-rata. Waduh. Udah nggak layak lu main di fun football sebenarnya. Ngelihat lu orang udah nggak fun. Tapi bentar, lu SSB gak bang? Dulu ya. Oh iya, soalnya nih teman-teman, Bang Ari ini beneran. Kalau gue ngeliat ya, gue objektif aja. Gue tahu orang yang fundamentalnya ada, orang yang emang bisa main bola, orang yang bagus main bola itu ada tuh. Lu dasar-dasarnya semua ada. Bisa main lah. Iya. Kalau gue dulu dibilangnya main kayak Ambrosini. Main gak jago-jago amat tapi efektif. Mantap. Iya, kalau makin banyak gue pegang bola makin kelihatan goblok ya. Makanya efektif. Kalau nggak megang bola kayak Ambrosini. Kalau pas megang Ambrosono. Pertanyaan gue simple aja Pip, kalau kok banyak pemain bola kita yang nggak bisa ngomong. Waduh. Iya ini seru sih ini, seru. Beberapa orang aja lah yang kita sebut yang jago yang ngomong tuh ya, kayak Bambang Pamungkas yang terkenal lah ya. Ya mungkin yang sering podcast sama lu juga tuh yang pernah Greg Nokolo. Bang Firman, FU. Firman. Oki Rengga tuh termasuk pemain bola jago gak tuh? Jago. Main pro lah ya. Main pro. Nah, dia jago juga ngomong. Jago. Dia itu karena stand up. Bukan karena Batak, bukan. Iya, biasanya jago semua ya. Ngomong ya, mengintimidasi apa bisa. Iya. Ya, tapi banyak kan yang gue ketemu juga kayak gitu. Makanya gue ngerasa ya, si Koci itu merasa gak terancam karir public speaking, public influencernya dia. Karena kompetitornya nggak serius-serius amat. Pemain bola beneran nggak banyak yang jago ngomong. Kalau dia kan jagonya di ngomong. Emang jago dia ngomong. Tapi ini emang dalam banget sih untuk komunikasi. Apalagi gue kan emang pecinta komunikasi juga bang. Kalau pertanyaannya kenapa pemain Indonesia ini jarang yang jago ngomong atau yang bisa ngomong. Emang banyak orang-orang dari kita tuh yang hidupnya bola aja, bola, main bola. Itu emang bagus buat atlet. Cuma untuk ngedevelop dirinya itu agak susah.
gitu. Menyadari bahwa komunikasi juga penting karena kan komunikasi ada dimanapun. Contoh misalkan orang yang jago komunikasi, pemain bola jago komunikasi, dia bisa jadi apa aja tuh. Weah jago komunikasi, jadi presiden Liberia. Dan Kaladze tuh jadi menteri di Georgia. negara Georgia. Drogba jago ngomong. Dia bisa bikin Pantai Gading gak ribut lagi antar keluarga. Nah, itu yang belum disadari sama kita. Sama jawaban aslinya adalah kalau di luar negeri, di Eropa, pemain-pemain yang bisa jadi pandit, pemain-pemain bisa jadi pembawa acara, memang dia punya side trainingnya itu public speaking, Bang. Public speaking dan media training. Itu yang belum ada di kita gitu. Kalau di kita kan KPI-nya belum sampai bagaimana cara menghandle press con, bagaimana media kalau lagi neken gimana. Kita kan KPI-nya bayar gaji dulu aja. Yang penting gaji kebayar. Nah, udah aman. Jadi untuk orang-orang kayak gitu kayak di Eropa tuh udah dibayar, Bang. Ada beberapa tim buat ngedevelop, beberapa orang buat ngasih public speaking itu udah dibayar. Di sini belum ada sih kayaknya gue lihat gitu ya. Dan ceritanya panjang juga kalau misalkan kita tarik lagi awalnya gimana dia nggak bisa ngomong atau public speaking, ya komunikasi dari Liga 3, dari Liga 2 memang orang yang pure murni jago main bola aja. Kalau kita nongkrong dia nggak tahu mau bahas apa, kalau kita ngobrol dia nggak tahu obrolannya apa, segitunya. Ya berarti lu bilang tadi jago main bola. Artinya orang nggak di lapangan pun juga orang belum tentu paham apa yang lu lakukan gitu karena lu nggak bisa berkomunikasi kan gitu kan. Akhirnya gue pahami gitu. Karena gini, di lapangan kan kalau pemain luar ya pasti lu juga pernah ke Eropa atau orang-orang yang nonton di Eropa Liga 1 sih udah mendingan lah. Ketika di lapangan tuh berisi kayak up tarik umpan lihat belakang free apa itu tuh saking emang belum bisa ngomongnya, lapangan tuh kayak kosong. Di situ tuh kayak Liga 3 tuh lapangan masih yang kayak kosong atau apa. Lu nggak apa-apa ngomelin temen di situ, lu nggak apa-apa ngasih masukan, lu nggak apa-apa minta ngasih tahu di belakang apa ada orang apa enggak, free atau enggak. Saking emang nggak bisa komunikasinya di situ nggak terjalin juga komunikasi di lapangan. Jadi kayak kadang miss juga penerapan pelatih taktik ke lapangan juga jadi miss, nggak bisa juga tersampaikan taktikal kayak gitu. Nah, gua pengalaman ya waktu bawa anak-anak KKS main ke Portugal kemarin ya, Viv ya. Itu ya lapangan anak-anak Portugal itu berisik banget. Iya. Wah, gitu dengan berbagai macam ekspresinya kita biasa lihat di pemain bola di TV gitu ya. Dia gagal ngegolin ekspresif gitu. Gitu kan. Sementara lapangan kita tuh kayak kuburan gitu. Diam aja kuburan kan. Angker. Ngerti gak? Dan gitu pernah waktu sebelum lawan timnas tuh KKS tuh gue agak mulai perasaan gue agak nggak enak tuh ya. Gara-gara pas awal-awal kita nyampe di hotel, masuk pas mau makan siang gitu si Koci bilang, kalian pada kangen sama gue nggak? Diem. Diem karena nggak kangen apa nggak berani ngomong? Nggak tahu gue karena apa. Kayak kangen nggak? Diem. Jawab kata gue. Kangen gak? Kangen katanya. Masa harus digituin gitu. Maksud gue antusiasme itu gak kelihatan gitu. Ya kan kalau lu antusias tentang sesuatu, lu pasti akan tertarik untuk ngomongin terus gitu. Betul. Apapun lah, lu kayak baru belajar stand up, lu pecah sekali dua kali, pasti di obrolan di sekitar lu, tadi gua bikin materi kayak gitu. Apakah di bola kita menurut lu nggak ada antusiasme atau gimana? Bahkan gua pernah ngobrol sama beberapa pemain yang legend nih, yang legend, gua ajak ngobrol kayak tim favorit lu apa bang di luar? Deh nggak ada, saya nggak nonton bola kayak gitu. Emang difokus aja, fokus latihan. Antusias itu nggak ada untuk memperbincangkan. Ada beberapa yang tetap ada lah, beberapa legend. Terus kalau kita tarik lagi ke grassroots, mereka juga kayak bola ini udah jadi kerjaan, bukan passion yang bisa menghidupi nanti. Lu bisa lebih berkembang dari selain bola kayak gitunya tuh, itu dia nggak aware hal itu. Komunikasi kayak gitu. Jadi kalau gue ajak ngobrol gimana match MU semalam, gimana Barcelona Madrid semalam, nggak tahu dia, nggak tahu. Jadi antusiasme itu yang kurang ya. Emang tugas pokok bola jadi tugas pokok itu sih. Itu kayaknya di semua bidang kayak gitu ya kita ya.
Tapi gue menarik bang. Nih waktu gue ke Liga 3 Iya, itu lu kan pernah main Liga 3 dulu. ya gue pernah main Liga 3 Persipan. Itu dari 5 match gue 0 menit bermain. Tapi kan yang namanya pemain jago berkelas, gue ada di level berkelas, bukan di lapangan, tapi di suasana ruang ganti, gimana gue menyelami SDM-nya. Balik lagi ke komunikasi bang. Iya. Di situ ada beberapa pemain, memang kan dari orang-orang di daerah Pandeglang gitu, dikumpulin senior sama junior. Gue pengen jajal, ini orang ngomong apa nih kalau diramein, kalau diemprokin bareng-bareng. Jadi ketika habis ada coaching dari pelatih di ruangan, gue panggil kapten, Cap, ini ajak nongkrong. Lu bisa manggil kapten gitu? Bisa, Berarti bisa. punya power juga lu. Udah lumayan power. Gue kan bagi-bagi sepatu sono. Kita pendekatan persuasifnya gitu, biar dihormatin, bagi-bagi sepatu dulu apa. Awalnya sungkan juga. Gue ajak gitu kan, Cap, ada nih sekitar 14 orang kali. Coba Cap, nggak apa-apa ajak ke kamar aja dulu. Gue ajak ke kamar. Gue bilang, Cap, lu biasa ngomong kan? Bisa. Tapi kita tahan dulu 5 menit, jangan ada yang ngobrol. Akan ada sesuatu apa nih? Masuk tuh pemain satu-satu, cetak. Nongkrong nih mulai, tak. Udah diem semua 5 menit kagak dia ngomong. Itu gimana kayak bahas apa kayak nanya kabar atau apa, itu nggak bisa. Jadi gue ngerasa memang buat tim-tim atau pemain-pemain Liga 3, pemain-pemain grassroots, selain lu punya skill sepak bola yang harus dibutuhin, lu juga harus punya skill sosial. Karena itu yang bikin kayak berani aja ngomong kayak, Bang, kenalin dong gue ke tim Liga 2 ke siapa. Ya gue juga punya temen, tapi kalau lu nggak minta atau lu nggak ada bukaan komunikasi, mana gue tahu kayak gitu. Orang nggak akan tahu apa yang lu pikirin. Jadi udah mereka main bola. Apalagi Liga 3 kan cuma beberapa match. Kalau nggak tembus dari regional ke nasional, selesai bubar. Selesai bubar ngapain? Tarkaman lagi. Status WhatsApp-nya langsung pusing kayak gitu-gitu lagi. Capek. Aduh gimana nih hidup kayak gitu. Jadi emang udah tugas pokoknya dia hanya main bola sih. Iya, maksudnya main bola itu kan ngomong itu kan bagian dari main bola sebenarnya kan, Viv. Itu kan nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi gue nggak ngerti ya, maksud gue lu di lapangan setelah lu tahu instruksi pelatih kayak apa gitu ya. Kalau lu nggak terbiasa buat ngomong, ya instruksi ini lu tafsirkannya jadi seperti apa lagi gitu, dan bagaimana lu memastikan teman-teman lu memiliki interpretasi yang sama dengan lu. Kalau lu nggak pernah ngomong gitu loh, itu yang menjadi pertanyaan gua gitu. Dan apalagi gini, misalkan pelatih ngasih instruksi bang, itu kan kayak main komunikata, tahu gak? Iya. Bilangin ke orang Iya, sono. makanya distorsinya pasti banyak kan. Betul. Ini dia nggak bisa berkomunikasi, nyampenya apa? Coba bilang kita main offset trap gitu kan. Nyampe ke sononya ntar, belakang semua. Gitu kan bisa jadi. Makanya. Bisa jadi. Iya itu maksud gua. Nah selama ini kan artinya kita main bolanya dengan apa namanya tanpa paham satu sama lain kan artinya kan. Iya. Ini problem banget gitu loh. Maksud gua ya kalau gue pernah nonton podcastnya si Rio Ferdinand sama Berbatov. Berbatov tuh ngomong gini, gue ini penemu false nine loh katanya. Berbatov yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena karena gue percaya bermain bola itu adalah way of thinking gitu. Jadi itu adalah cara jalan pikiran gitu. Ketika semua striker masuk ke kotak penalti, gue mencoba untuk menjauh dari kotak penalti katanya. Ya, sehingga gue dapat bola, gue bisa oper ke sayap kata Berbatov gitu ya. Nah idenya Berbatov ini itu kan nggak mungkin dipahami oleh pemain lainnya gitu kan, apabila dia nggak bisa ngomongin gitu. Dan apalagi di Eropa bahasanya beda-beda, pasti lebih rumit kan. Ya kan, Berbatov harus ngomong dengan misalnya waktu itu ada Luis Nani bahasanya Portugis gitu kan. Ada lagi Rooney bahasanya bahasa Inggris, Berbatovnya bahasa Bulgaria kan. Pasti lebih rumit untuk berkomunikasi gitu loh maksud gua. Tapi mereka bisa membuat orang lain paham gitu. Sementara kita pun dengan bahasa yang sama gitu ya. Itu bukan hal yang penting, gimana sih? Sebenarnya ini kan olahraga tim gitu ya. Kenapa itu bisa dianggap nggak bukan hal yang
bagian dari sepak bola sih gitu. Ya, kalau ini lebih yang kayak tadi Bang. Kalau misalkan perbandingannya adalah pemain Eropa, itu udah bukan jago lagi menurut gua, udah yang berkelas. Iya. Ya berkelas kan poin-poinnya juga banyak tuh, dari taktikal seperti apa, dari pengambilan keputusan seperti apa. Kalau pemain-pemain di Eropa itu kan dari SB-nya mungkin dari akademinya itu udah bisa diimbangin tuh. Jam berapa latihan, jam berapa sekolah, jam berapa latihan, jam berapa sekolah. Jadi ketika lu udah di tim utama, udah di skuad utama, itu lu ketemu pemain-pemain yang IQ-nya sama, yang cara memahami sepak bolanya sama. Jadi ya pemain yang kelas tuh yang udah tahu, yang dia udah bisa konsistensi, gimana cara ngambil keputusan, visinya udah jelas, berkarakter. Beda sama pemain yang jago. Di kita tuh maaf, maksud gue masih banyak yang ya jago aja. Taktik, teknikal dia punya, shoot power kenceng, lewatin 1-2 pemain bisa. Tapi setelah itu mau ngapain, manfaatnya apa? Kadang belum kelihatan. Kalau di Eropa perbandingannya kan, lu EQ-nya berapa gitu kan, di sekolah dia ranking berapa, itu jadi udah tahu nih keputusan-keputusan yang diambil. Kalau menurut gua gitu, kalau emang perbandingan kita sama Eropa itu masih ngejarnya agak jauh sih Iya, memang. tapi kan harusnya pemain jago dalam olahraga tim juga harusnya bisa bicara dong, kan ini olahraga tim gitu. Ini jagonya jago apa nih? Kalau jago gocek-gocek ini kan jago ngomong. Kan termasuk itu juga. Akademisnya kan termasuk ke public speakingnya, gimana ngeluarin kata-katanya. Gua curiga ya ke sepak bola kita di level Asia Tenggara aja kalau tanpa pemain diaspora mungkin ya segitu-segitu aja lah ya. Iya kan? Gua menganggap naturalisasi atau merekrut pemain diaspora ini sesuatu yang revolusioner gitu ya, mengangkat derajat sepak bola kita, itu harus diakui gitu ya. Betul. Tanpa mereka mungkin di level Asia Tenggara sulit juga kita bersaing gitu ya. Gue curiga karena kita tuh nggak punya kesadaran ini olahraga tim gitu. Kalau lu punya kesadaran ini olahraga tim, berbicara satu sama lain dengan teman setim lu itu bersinergi. Itu hal yang football gitu loh, bukan hal yang di luar football gitu loh maksud gua. Iya nggak? Maksud gua gini, iya kayak kita main fun football itu aja, itu kan orang yang dalam tanda kutip ya, memang kerjanya ngomong semua kan, kawan-kawan ini kan. Ya kan emang orang yang bisa berkomunikasi satu sama lain, walaupun skillnya di bawah Afif semua gitu ya. Tapi bisa main kan. Benar. Skill personalnya kan rata-rata air semua. Iya kan? Iya. Cuma karena kita sadar itu olahraga tim, ya kan? Ini permainan tim. Ya bisa ngomong satu sama lain, akhirnya kelihatan bisa main gitu. Ya gua aja pas ketemu lu kan, gua kan lu mainnya di fullback kiri tuh Bang, pertama awal. Gue bilang, ini kayaknya asli bukan fullback kiri nih. Makanya pas gue tanya lagi, lu senengnya DM, ya kan? DM. Dan ya udah kalau lu DM, gue agak majuan nih, karena gue tahu gue mungkin bisa jarak tempuhnya lebih panjang, jadi gue agak lebih maju ke depan, kayak gitu kan yang dimaksud tim kan. Ya di sekarang mah ya udah apapun tugasnya dilakuin. Nah masalah kayak komunikasi kayak gitu Bang, itu kan banyak di luar negeri, kayak Pep Guardiola aja tuh teleponan sama Robben tuh sampai jam 3 subuh, bahas taktik doang. Segila itu orang-orang luar, sementara kita yang masih udah ini kerjaan aja. Itu nggak ada di sini yang kayak sepassionate itu gitu. Yang lu tahu gitu. Harusnya ada tapi kayaknya nggak muncul sih ya. Ada yang segila itu juga ada, cuma ya udah dia pola atlet normal aja yang habis latihan tidur gitu kan, terima gaji, udah seperti itu sih. Mungkin kalau jam 2 pagi kalaupun ada yang kayak gitu mungkin ekosistemnya nggak mendukung juga mungkin ya. Mungkin di sini kalau jam 2 pagi diskotik. atau ngelayap kemana gitu kan. Itu gue juga kemarin ketemu Papa Greg tuh. Greg kalau gue ngelihat dari Papa Greg Nokolo legend. Gue ini hidup emang gak masuk akal. Gue nonton dia trio ABG kan. Sampai sekarang ABG-nya tuh bukan Aliudin Bang Greg, tapi Afif bareng Greg. Kemarin gue sama Greg. Gila Papa, gue respect. Kalau gue ngelihat Papa Greg itu atletnya atlet. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan, kayak bangun tidur harus nge-gym gitu kan, polanya ngapain aja. Dia ngerokok juga enggak, gorengan juga enggak mau. Pas gue tawarin di situ kan, emang udah atlet banget hidupnya. Sampai sekarang Dia udah masih main nggak? Nah itu kayaknya terakhir enggak kayaknya udah enggak deh, 2024 apa terakhir gitu.
Dan kalau di sini kan kontrak orang pemain bola tuh kayak setahun kayak gitu kan. Nah, dia kan juga bilang, dia kan Papa Greg bilang kalau misalkan pandit nih harusnya jadi kayak dari pemain bola biar diterimanya lebih enak, tahu lebih dalam gitu. Ya kita sebagai netizen juga mau punya pandit pemain bola gitu, cuma ya udah ngomong gitu, kita juga support. Yang Ya bisa ngomong, dia doang. yang bisa dia jago lagi, ada lucu-lucunya juga gitu. Mau kita orang kayak gitu, kita pasti terima. Nah itu sih yang bedain sini sama luar. Sama Jam tangannya Hublot dia. banyak dia. Hobinya Hublot dia. Oh Hublot. Iya. Oh kemarin bukan RM dia, Hublot ya. Hublot. Dia, Keren. Dia hobinya Hublot, Papa Greg ini. Oh, iya, keren Ya, deh. karena gue tahu kenapa. Karena bagi kolektor jam tangan, Hublot itu kelasnya medium, nggak dianggap lah. Kalau dia bilang bodoh amat, yang penting gue suka. Lu harus undang Papa Greg ke sini, bro. Asli. Iya. Nanti gue mau undang Papa Greg. Undang bro, lucu banget itu. Terus ya kalau misalkan dari infrastruktur, misal gini, kita bahas kayak liga. Tadi kan abang sempat bahas kita nih kalau nggak ada naturalisasi nih di Asia Tenggara juga agak bingung sebenarnya gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan kita mau ngomel sama timnas, kita mau mengkritik timnas, itu memang udah di ujung bang, udah di atas kelihatan. Yang paling harus dibenahinnya kan grassroots-nya kayak nepotisme yang masih berjalannya gitu, yang gimana perekrutan, screening kita mendapatkan pemain. Makanya bener banget orang-orang yang nge-tweet atau yang ini dari 240 atau lebih juta orang di Indonesia, kita nggak dapet nih timnas yang bagus. Seleksinya itu masih ada orang-orang yang praktek-praktek bayar-membayar gitu, cara-cara instan itu yang nggak bikin kita mendapatkan orang yang maksimal kayak gitu. Gue pernah ngomong ini juga sama Wapres kan, Mas Gibran. Ini linknya serem ya. Gua kayak bercanda dan mas gue di tongkrongan gue tuh orang-orang kayak gini. Apaan sih lu ngomong? Ini bener loh. Wapres tiba-tiba. Gak serius ini. Serius, makanya gue kaget lah, masih syok juga. Wapres tiba-tiba. Gimana? Gue pernah ngomong sama Wapres, Mas kata gue. Ini pertanyaan, kok 260 juta orang ini nggak bisa cari 11 yang bisa main bola itu sama kayak pertanyaan, kok dari 260 juta orang nggak ada yang bisa bikin perusahaan kayak Google sih gitu. Itu sini sama kayak pertanyaan 260 juta orang kok nggak ada yang bisa bikin mobil listrik gitu. Ya ini knowledge gitu. Yang dibenahin, kalau lu mau bikin perusahaan kayak Google, lu harus benahi sistem pendidikan lu dari SD gitu, dari TK gitu. Kalau lu mau bikin melahirkan 11 orang bisa bikin roket, itu lu harus benahin sistem kurikulum pendidikan lu, bikin anak-anak yang lebih bisa critical thinking, yang bisa lebih ini gitu ya, yang ya sama aja kayak masuk sekolah juga banyak sogok-sogokan kan. Iya kan? Iya kan, gak semuanya sekolah itu beneran orang. Emang lu 100% percaya orang yang masuk kampus itu nggak ada jalur belakangnya? Jalur ordal ya? Iya pasti ada aja gitu. Iya kan? Dan sama juga kayak kita ngelihat orang yang harusnya bertugas di suatu tempat kayak ini minimal harusnya S1 atau S2 gitu, tapi dengan pendidikan dia yang nggak sesuai kapasitas masuk kayak gitu, itu terjadi dimanapun sih sebenarnya kayak gitu. Nah kalau di bola gimana? Kan nggak ada ijazahnya kalau bola. Iya. Ya kan lebih absurd lagi kan, lebih subjektif gitu. Kalau di bola kan dari grassroots nih bang, yang tadi gue bilang pemain-pemain kita nih grassroots Liga 3 itu kalau udah dibilang jago banget. Lu bisa ngelihat Luis Nani ada di Pandeglang, sebenarnya ada kayak gitu. Sejago itu, selicin itu gitu. Cuma dia nggak tahu harus ngapain. Sama perekrutannya ini sih. Gue percaya. Iya, Gue percaya banget itu. Sistem perekrutannya gini. Kadang kita tuh masih kalah sama orang-orang yang punya link atau punya uang buat menerobos jalur-jalur yang harusnya dia nggak dapet. Kayak gitu. Kayak misalkan dari rekrutmen tim sepak bola ibu kota misalkan. Yang istimewa, yang masuk beneran murni karena skill dan kemampuan itu 5%. Ya lu harus jadi 95%-nya dengan cara ordal-ordal kayak gitu. Ini udah bukan rahasia umum lagi kalau menurut gua, kalau ada praktek-praktek gimana caranya. Ini gini, ini orang
kalau gue bilang hantu bang, hantu itu bukan agensi murni karena ada agensi yang emang positif yang bisa ngenalin kita ke tim, disuruh seleksi lagi. Dia bukan dari tim juga, dia bukan panitia penyelenggara, tapi dia tiba-tiba masuk kayak, lu mau gak pemain lu main di sini? Ayo sini 20 juta, 30 juta, 40 juta, kayak gitu. Jadi orang tua yang pengen anaknya jadi pemain bola, ya udahlah ini jalur cepet nih, kayak gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar bisa main bola itu terseleksi. Beberapa orang tuh, gue kadang sedihnya adalah ngelihat orang tua atau anak-anak yang beneran jadi pemain bola gitu. Dia pengen jadi pemain bola, tapi dia nggak tahu nih, dia udah ikut seleksi normal aja, normal, tiba-tiba kalah, udah pantohir ibaratnya, dia kalah kayak, iya. Terus gue nggak kebayang sedihnya apa gitu, Mungkin di sini relate juga buat teman-teman yang nonton mau jadi pemain bola gitu. Skill sosial perlu dan kayak gini tuh masih ada praktek kayak gini tuh, apalagi zaman dulu lah ya. Zaman sekarang tuh belum muncul berita kayak gitu. Nah, ketika itu ya udah yang terseleksi adalah orang-orang yang sebenarnya nggak kompeten. Kita taunya dari mana? Kita keselnya seperti apa ketika kita nonton bola, passing salah. Salah sama nggak bisa kan kadang beda. Kalau salah kan sekali dua kali, ketiga aja benar, keempatnya benar nih. Kok terus-terusan salah? Itu yang bikin, dia nih, kayak gitu. Jadi buat kalian yang nonton atau pernah seleksi bola terus nggak lolos, gue yakin lu emang bisa main bola. Tapi lu pasti kesel ketika lu nonton TV ada pemain yang nggak bisa passing, ya udah itu. Gue kemarin nonton bola sama Gusti Bre kan, Mangkunegaran ini loh, yang Raja Surakarta ini raja Patih gitu, pokoknya inilah. Raja Surakarta ini loh Gusti Bre itu. Persis Solo kan. Solo. Ya kan. Ada pemain itu nendang gitu. Gitu. Kenapa tuh? Dia ngoper gitu. Gue adap-adapan sama dia pas abis itu. Lihat-lihatan berdua. Nggak operannya kenapa? Lu lihat-lihatan? Iya, oper. Tapi enggak. Oh lewat. Salah. Bolanya koper gitu, dioper. Tapi nggak dapet gitu. Padahal udah ke arah dia gitu. Kontrolnya. Terus gue lihat-lihatan sama Gusti Bre kan. Dia bilang gini, basic. Gitu kan. Terus gue bilang, itu kan nggak susah-susah banget. Ya udah, pertanyakan aja biar ada di kepala kita sendiri kalau kayak gitu-gitu. Itu Liga 1 loh. Iya. Yang ngelihat kayak pelatih timnas masih ngajarin passing, buset, lu udah di timnas tuh udah nggak diajarin passing harusnya. Kalau emang lu ngikutin kurikulum modul-modul, kita kan punya Villanesia juga yang tahun kesekian harus ngapain. Harusnya ketika udah jadi pelatih, udah dapet timnas, udah dapet pemain Liga 1, ya udah nggak usah diajarin passing, udah pemain jadi. Ini, passing salah, kontrol lepas, bingung kalau di pressing. Itu salah satu sebabnya menurut lu tadi? Itu pasti. Praktek-praktek kayak gitu itu emang harus ada badan independen ya. Kalau misalkan PSSI jajaran masih kurang kuat dalam hal itu, concernnya karena mungkin timnas atau apa, emang harus ada kayak independen yang mengawasi seleksi dari awal sampai akhir, sampai pantohir. Karena kalau pantohir beneran malamnya itu yang ditelepon, nah ini mau jadi pemain nggak? Iya, ini ketemu dulu gitu, ada tuh malamnya. Ngerti lu sebenarnya, biar keluar dari mulut gua aja ini. Enggak, tapi gua ngerti. Gua gini, gua nggak ngerti detail pelaksanaannya, gua nggak tahu kayak apa. Iya. Jujur aja. Tapi praktek itu ada, iya. Ya kayak gua ngurusin KKS kemarin lah. Itu salah berapa orang yang nelpon gua mau nitip pemain waktu itu kan. Iya kan. Gua bilang, lu gini ya kata gua kan. Pak Pacul aja gak bisa nitip kata gue. Iya kan, lebih gampang lu telepon pemain, lu suruh main yang bener ketimbang nelpon gue. Kata gue bilang kayak gitu. Bagus. Pak Pacul aja bukan nitip dalam artian dia bukan nitip orang nih, orang saya bukan. Tapi dia lihat, wah ini bagus mainnya nih coach, kata Pak Pacul kan. Iya. Dicoret pemainnya sama Abel Xavier bos. Wah Portugal tuh. Sense Portugal tuh dicoret ya, kenapa berarti? Mau gimana lagi kata Pak Pacul. Ya mereka yang lebih tahu.
Ada nggak mungkin aku intervensi. Iya, kata iya, Pak iya, Kecil iya. kan. Nah, Ya, itu dan memang salah satu hal yang kita tekanin waktu bikin KKS tuh ya nggak ada pemain titipan. Salah satunya gitu karena tujuan program ini kan mewujudkan mimpi anak-anak Jawa Tengah yang berbakat main bola gitu untuk bisa merasakan rumput Eropa lah Iya, gitu lah iya, kan iya. tujuannya itu. Kalau lu sogok gua gitu untuk dapat kesempatan itu mending lu bayar sendiri aja kan bisa juga kan. Tapi lu bisa berani menolak Bang, mungkin karena ya lu satu punya tujuan yang mulia, pengen emang ngelihat anak-anak Indonesia jajalin rumput Eropa gitu. Sama mungkin secara finansial ini udah aman nih. Oh Jadi iya. kalau di grassroots kan masih ada orang yang butuh kayak gitu. Dan gua kalau boleh mengapresiasi KKS Bang, itu gua mudah-mudahan tuh orang-orang yang inisiasiin KKS emang sehat deh. Maksud gua kayak sampai jadi badan yang independen buat cinta sama sepak bola Indonesia dengan cara seperti itu Bang. Karena hamba Allah yang kayak gini tuh sekarang udah mulai jarang. Iya. Di Liga 3 nih. Nih di Liga 3 ini gue dengar sedih juga sih ya. Jadi di Liga 3 itu kan emang gak ada bantuan Pemda. Sekarang udah boleh. Sekarang udah boleh. Udah. Ya, di kemarin tuh Liga 2, Liga 1 yang nggak boleh Pemda. Liga 3, 4 boleh ya, sekarang. Liga 3 itu dulu emang murni orang-orang investornya adalah orang yang cinta sama sepak bola Bang. Cinta sama sepak bola, dia nge-invest sekian, terus di kompetisi Liga 3 kalau menang, kalau kalah kan udah langsung bubar lagi. Dia harus gaji pemain, dia harus gaji pelatih-pelatih dan staff gitu. Jadi ketika bubar, ya udah hilang semua. Seperti itu. Terus akhirnya turun lagi. Sekarang ada Liga 4 kan. Ya. Mulai Liga 4 jauh lagi. Nah, investor-investor yang cinta sama sepak bola itu udah mulai nggak kuat kayak ya buat apa kejauhan nih dari Liga 4 ke Liga 3 buat ke Liga 2 gitu. Kalau Liga 3 kan langsung ke Liga 2 udah gitu oke. Belum lagi ketika dia main di Liga 3 nih. Kayak orang-orang yang nakal masih ada aja. Perangkat pertandingan sebelum match. Wah, ini gue buka di sini dah. Maksud gue sebelum match ada yang datang. Ini gimana nih? Mau hasil kayak gimana? Kayak gitu masih ada. Lu mau hasil Ada kayak gitu. Itulah. Pernah dengar kan? Iya. Ya kalau Liga 1 kan investornya gue nggak tahu lebih banyak mungkin duitnya berpolitiknya gimana. Ini Liga 3 yang murni cinta sama sepak bola. Sebelum match datang perangkat. Gimana nih lu mau kayak gimana ini. Ini kelas hobi aja. Kelas kayak hobi, gitu. kelas hobi. Ya. Kelas hobi digituin. Mainnya aneh, gue ngeliat sendiri mainnya aneh, sedikit vibesnya agak beda lah non teknisnya. Selesai main juga datang lagi tuh orang, nih kan imbang, tuh kan menang, gimana? Datang lagi minta. Jadi dia udah pusing gaji pemain, gaji pelatih, orang-orang kayak gitu ada lagi di grassroots itu di Liga 3. Itu apa sih sebabnya? Maksud gue gini, Viv, di Eropa aja itu juga terjadi gitu ya, praktek. Ya kayak di Italia ada kita kenal Calciopoli kan, Juventus sampai dihukum masuk ke seri B kan waktu itu dan praktek kayak gitu terjadi semua. Tapi gue ngelihatnya kayak gini, ini gue nggak tahu ya, menurut lu ini tepat atau enggak cara gue ngelihatnya gitu. Kalau di Indonesia, di Eropa praktek itu terjadi karena liganya terlalu kompetitif. Lu kalau nggak pakai kayak begitu, lu nggak bisa susah untuk menang gitu. Bahkan di Italia itu seorang wasit aja pernah dikasih hadiah sama semua klub gitu, iya kan? Saking kompetitifnya liganya gitu. Apalagi tahun segitu waktu itu. Pemain top dunia kan di Liga Italia semua. Makanya meledak kan pas Italia juara dunia 2006. Kasusnya meledak gitu. Nah beda sama di Indonesia. Ini saking gak berimbangnya. Untuk bikin seimbang. Lu butuh melakukan itu gitu. Iya kan? Lu gak mungkin menang nih kalau gak pakai wasit gitu misalnya. Lu gak mungkin menang nih kalau gak pakai calo. Pengaturan mafia skor. Gimana menurut di sono kan karena kompetitif Terlalu, jadi opsi terakhir. Iya. Ya, akhirnya udahlah kayak gitu. Nah, kalau saking gak berimbang. Iya, saking gak berimbangnya.
Kalau di sini kan justru banyak kayak mungkin gaji wasit Liga 3. Oh iya. Kayak gitu gaji wasit atau emang dia iseng ataupun misalkan perangkat nggak main, wasit nih lagi nggak mau main, yang orang mau naik jadiin bola kendaraan tuh ada yang ada nih klub nih, ada nggak usah gue sebut klubnya lah. Ini ada klub bosnya orang-orang udah pada kenal di kalangan Liga 3. Terus dia tiba-tiba mau nyalon jadi apalah kayak gitu. Mulus menang mulus jadi kayak gitu. Jadi kepentingannya ini juga kompleks bang. Kalau di sono kan gara-gara terlalu kompetitif sampai udahlah ini opsi terakhir. Iya, opsi terakhir. Kalau ini nggak kayak gitu mainan ini sepak bola kendaraan kita ke atas dengan cara seperti ini. Wasit harus cari menang dulu. Simpati warga dapet, udah kayak gitu. Oh, memang tujuannya di luar sepak bola. Makanya harus menang kan. Kalau nggak menang orang kan nggak ngerti proses di sini kan. Iya kan, gitu. apalagi Koci ini ngomong proses kan. Iya kan. Kayaknya dia suka Arsenal kan. Proses terus. Gitu. Jadi kalau gue ngerasa dulu tuh gue sempat bersuara ya tentang grassroots Liga 3 seleksi pemain gitu. Ada aja yang hujat kayak ngapain lu ngurusin seleksi pemain, urusin dulu tuh pemain-pemain yang gak digaji sama Liga 3. Urusin dulu tuh timnas kayak gimana. Mas gue ya udah sesuai porsinya aja karena gue nyelamnya di situ, gue tahu ini nih bibit-bibit cikal bakalnya yang bakal jadi timnas, ini dulu dibenerin baru kayak ntar Liga 1-nya bagus, kualitas matchnya bagus, kualitas keamanan supporternya dinaikin, baru dapat nanti timnas-timnas oke. Yang lahir dari orang-orang kita. Gue setuju gue. Pembenahannya harus dari hulu gitu. Iya lu ngelihat misalnya ya grassroots ini yang harus dibenahin duluan kan karena tim profesional cari pemain di mana? Iya dari situ. Dari grassroots. Iya kan? Kalau dari sininya udah butek kan pasti kesananya butek. Iya, kan? iya. Ini yang orang-orang nggak lihat gitu loh. Orang kan taunya menang terus kan. Iya. Gue dibilang ini kayak ngapain ngurusin kayak gitu-gituan. Nah ini yang penting tuh grassroots-nya. Grassroots, lu nonton bang, coba lu nonton Liga 3, passingnya nggak bener, ini nggak bener. Iya nggak bener. Cuma kenapa? Gara-gara apa? Fundamental ada sebenarnya. Tapi lu lihat infrastruktur lapangan Liga 3 kita kayak ada tanjakan lah, kayak lapangan ada kayak sirkuit motocross bang, lompat-lompatan. Iya, gua lihat. Pocong masuk situ juga jatuh, pocong. Kayak gitu. Jadi gimana nih kita mengendalikannya nih? Makanya butuh orang-orang kayak yang gue nggak tahu bisa dari PSSI atau orang-orang independen yang secara finansial nih udah nggak terlalu parah lah ya. Jadi kita bisa independen ngelihat orang kalau ada seleksi klub ibu kota ada tim khusus datang ke situ buat ngelihat. Oh ini bagus nih, raportnya kan ada pasti kayak gitu buat mengurangi praktek-praktek bayar-bayar itu. Dan gue barusan lagi nyari data ya, tapi di handphone gue yang satu lagi nih kayaknya. Lu tahu nggak di Portugal itu Liga Juniornya itu mulai dari tahun berapa? Berapa ya? 14 kali? Dari tahun 34. Oh tahun 34. 1934. Iya. Nih gue mau liatin. Kita masih dijajah tuh. Iya. Kita masih dijajah. Bung Karno masih mikirin gimana cara merdeka kan. Iya, masih nyari 10 pemuda. Mereka udah punya liga. Iya kan? Maksud gue mungkin di tahun-tahun segitu prakteknya sama kayak kita mereka. Gua rasa ya gitu ya. Ya seperti yang lu ceritain tadi semua, di grassroots-nya ada penyogokan segala macam gitu ya. Tapi kan lama kelamaan mereka berubah gitu ya, berubah dan makin ya kayak sekarang jadinya liga mereka jadi lebih profesional dan gua nggak tahu ya, mungkin lu ngerasa ada peraturan-peraturan tertentu yang harus dibenahin nggak gitu? Kalau kita harus nunggu orang-orang baik yang mau berkontribusi di sini itu udah pastilah ya. Maksud gua, ini gue juga sama Koci sama Pak Bambang Pacul kan, ya tahun ini rencananya kita udah mulai kick off tuh Liga KKS ya untuk di wilayah Jawa Tengah gitu, untuk usia U15 gitu. Nah
Ada nggak sih perubahan regulasi yang menurut lu yang penting gitu ya untuk dibuat gitu? Gua itu sangat apresiasi kalau misalkan ada setiap daerah yang ada liganya bang. Kayak misalkan KKS mau bikin di mana tadi? Jawa Tengah ya. Jawa Tengah gitu. Di Jawa Tengah seingat gue tuh ada lagi namanya apa ya? Liga, ya kayak Liga Top Score. Di Sriwidari deh, di Sriwidari, gue lupa. Nah kalau di Jakarta kan banyak kayak Liga Top Score, mungkin Suratin, Epa-epanya juga. Sama di Jawa Tengah juga itu. Ya juga ada kayak gitu ya. Ya bedanya di luar tuh dia emang rutin dan jadwalnya ada, nggak sekali kompetisi, nggak sekali turnamen selesai, nggak ada. Di Barcelona, di Spanyol, juvenilnya tuh ada tuh kelompok U16, Barcelona U16 lawan Barcelona Madrid U16 kayak gitunya ada. Itunya reguler itu, emang sebenarnya membutuhkan dana juga, cuma ya lama juga prosesnya kayak gitu. Jadi kita kan terpecah juga. Kita pengen timnas yang oke nih, ya solusinya jadi diaspora. Jadi di sini gue mau buka sedikit ya apa yang mau kita kerjain gitu ya. Jadi ini KKS. Jadi Liga KKS itu akan dibagi di 6 kerasidenan. Goalnya itu bukan cari tim terbaik, enggak. Orientasi kita adalah nyari pemain berbakat. Jadi dari 6 kerasidenan itu akan berjalan setengah kompetisi. Kalau ada 15 tim per kerasidenan, satu liganya 15 tim, artinya akan ada per tim akan bermain sebanyak 14 kali kan. Reguler tuh 14 kali pertandingan, ya kan? Artinya kan nambah jam terbang pemain nih, 14 pertandingan per klub di satu kerasidenan. Jadi nanti gimana setelah itu? Setelah itu satu kerasidenan akan terbentuk satu tim sendiri. Dari pemain di 15 klub yang ada di satu kerasidenan itu. Jadi akan terbentuk misalnya sekitar 30 pemain di satu kerasidenan itu akan jadi satu tim lagi. Nah per kerasidenan nanti kita adu lagi. Jadi 6 kerasidenan jadi 6 tim kan. Jadi liga sendiri lagi dia nanti. Nah jadi nanti SSB yang pemainnya masuk ke sini nanti kita kasih duit uang pembinaan. Jadi orientasinya berapa banyak pemain lu yang masuk ke sini, lu akan dapat uang pembinaan gitu. Nah jadi 6 ini nanti akan jadi satu liga lagi. Nanti dari 6 itu bertanding selama 5 pertandingan per timnya itu. Nah dia akan jadi 2 tim lagi nih. Ya kita squeeze jadi 2 tim nih. Mungkin mengerucut lagi tuh. Ya jadi 2 tim ini, ya kan kalau tim lu masuk lagi nih, pemain lu masuk lagi, SSB lu dapat duit lagi. Uang pembinaan. Jadi di otak lu kalau lu masukin orang sogokan gitu, nggak akan ada pemain lu yang sampai ke sini. Iya. Justru itu yang bayar ke SSB. Jadi gua mau bayar ke SSB uang pembinaan. Kalau pemain lu sampai ke sini dua tim ini, ya kan? Nanti dari 2 tim ini gue mau bikin mini liga, ya. Gue nggak tahu nih mau ngundang mungkin kayak Persija U15 atau Persebaya U15, Persis U15, pokoknya tim-tim yang punya klub-klub Indonesia. Mudanya. Ya muda kita bikin liga lagi dari 2 tim ini. Nah nanti akan jadi satu tim itu yang mau kita bawa ke Iber Cup di Portugal gitu. Kalau pemain lu bisa sampai ke yang jadi satu tim ini lu dapat uang pembinaan lagi. Jadi salah satu regulasi menurut gue ya yang bisa mencegah penyogokan masuk itu adalah orientasinya pemain. Jadi gue nggak tahu ya apakah orientasi kita di pembinaan usia dini itu pemain atau piala gitu. Kalau orientasinya pemain, lu buat apa lu disogok ke sini kalau dia pemain lu nggak bisa jadi apa-apa juga lu nggak dapat apa-apa nanti gitu. Gua sih mau ke arah situ gitu loh. Itu udah paling bener bang, maksud gua dari proses screeningnya itu udah tepat seperti itu, apalagi makin dikerucutin lagi dan lu nya juga ngasih uang pembinaan yang bikin gua ngerasa nyaman dan hampir kayaknya nggak bakal ada potensi nyogok-menyogok dari hobi dan finansial KKS ini yang akhirnya tuh kayak ya udah kita nggak butuh duit kok, kita emang nyari pemain kayak gitu. Beda di mindset situ. Orang-orang yang kita menggelar butuh duit tapi nggak gitu cara cari duitnya. Gitu loh maksud gua. Iya benar. Makanya kemurnian itu yang dijaga. Tapi menurut lu
klub di Indonesia tuh bisa cari duit gak sih? Gila. Orang bola di Indonesia tuh bisa Gila. cari duit gak gitu? Gila. Orang bola atau klub atau Ya, gimana nih? apa klub atau orang bola atau apapun lah Hmm. bisa cari duit nggak? Maksud gua gini, kalau mereka bisa cari duit, hal itu pasti bisa diminimalisir dong. Iya. Itu loh maksud gua. Gue compare keluar dulu ya bang. Iya. La Masia itu memang nggak dipungut biaya. Ada juga orang yang ketika udah kerekrut ke La Masia itu keluarga menanggung paling makan sama penginapan. Tapi itu sesuai juga kalau emang pemainnya ini spesial banget, semua ditanggung sama La Masia. Seperti itu. Nah, kenapa La Masia bisa terus berjalan? Industri sepak bola di sononya itu oke. Ya, itu maksud gua. Ya, dia merchandise laku banyak, tiket terusan habis terus, dan sponsorship juga banyak. Ini kan kepentingan-kepentingan juga. Kalau di sini rata-rata kepentingan. Ada emang yang punya tim, ini duitnya kuat banget. Ya udah sukanya dia aja lah, sampai dia ngatur line up kadang-kadang. Ya ini gimana Itu ya gua gua dengar tuh. ini gua emang bikin gue seneng aja kok kayak gitu. Jadi secara industri ya kita baru bisa masuk dari tiketing pun aja ada beberapa supporter yang masih belum bisa datang, supporter away belum bisa datang. Jadi memang agak susah. Jadi kesinambungan liga-liga mudanya ini kalau kita masih berharap sama industri dari liga satunya itu emang agak susah tuh. Masih agak susah. Memang belum bisa kan? Belum. Lu kalau Barcelona sih menurut gua sih bisa kayak gitu, Viv, karena klubnya punya international exposure. Ya. Gua lagi-lagi contohnya Portugal. Ya ini lu udah cinta banget Benfica nih gue tahu nih. Benfica sama Sporting tuh gak punya itu tim yang paling besar international exposure-nya di Portugal. Salah satunya Porto lah, tiga itulah. Iya kan? Tiga-tiganya itu paling gede international exposure-nya. Yang mana dibanding Barcelona, MU dan lain-lain itu kecil loh. Iya kan? Benar. Itu paling gede se-Portugal gitu. Ya, coba share link dah. Portugal gimana tuh? Lu tahu Benfica Campus itu baru dibikin tuh. Lapangan bolanya gue udah cerita sama lu tadi. Satu komplek tuh 18. Iya. Ada stadion mini satu untuk tim junior mereka bertanding gitu. Nah, tahu nggak itu duit dari mana buat bangun itu? Enggak. Dari jual Joao Felix 120 juta Dari euro. pemain-pemainnya. Dari jual pemain. Ya. Jadi orientasi Liga Portugal itu adalah jualan pemain. Ya. Nah, kita itu gue nggak tahu ya kenapa pemain kita nggak bisa dijual gitu. Maksud gue, ke Malaysia ke mana gitu yang deket-deket gitu. Kita dijual ke Tokyo malah nguntungin Tokyonya. Iya, Kan makanya. jersinya dibeli, Iya, Liga Cina dibeli makanya jersinya. itu Iya. maksud gua. Kitanya nggak dapet. Itu pertanyaan gue sebenarnya. Iya. Maksud gue gini, bukan harus jual pemain juga. Portugal yang international exposure-nya mentok itu di 3 klub ini aja. Sporting, Benfica, sama Porto gitu. Ya SC Braga dikit-dikit lah gitu. Itu bisa nemuin cara lain untuk punya duit segede Barcelona, MU dan lain-lain gitu. Punya duit untuk duit gede lah gitu. Dia bisa nemu, oh ya udah gue fokus di jualan pemain aja. Jadi makanya banyak yang menuduh juga di Portugal tuh pemainnya pemain gorengan juga banyak kan. Harganya kemahalan padahal skill ya biasa-biasa aja gitu. Ya Koci salah satu orang yang gak percaya sama Portugal tuh kan Koci. Banyak omong katanya. Di sono kan dia udah bisa jual pemain buat nguntungin. Iya. Kita kan jual beli pertandingan. Iya makanya karena lu gak tahu mau cari duit dari mana lagi kan. Benar. Barang ini butuh hidup kan. Betul. Nah maksud gua kita tuh gak punya regulasi apa yang bisa mendorong barang ini bisa hidup gitu. Iya kan? Gimana ya? Iya salah satunya menurut gua ya, gua dengar nih tim yang bagus itu sekarang tahu gak lo apa? Lu tahu Asiana gak? Asiana, iya. SSB kan itu kan? Cuma itu kan pemainnya itu akan jadi klub yang kalau main di Liga 1 itu pemainnya home ground semua. Ya. Karena mereka punya infrastruktur akademi bagus banget gitu. Sekarang di Timnas U17 itu ada 5 apa 6 gitu dari Asiana. Ada 6 pemain loh yang di TC Timnas U17 sekarang.
Nah, Banyak. Iya banyak kan. Artinya kan mereka qualified bikin pemain gitu. Ya level timnas aja diambil gitu. Nah, gue sih ngerasa butuh regulasi ya yang menguntungkan apa namanya. Ini juga keluhan gitu dari seorang agen yang gue temuin di Portugal sana. Dia bilang gini, gue heran orang Indonesia itu nggak mau kontrak pemain lebih dari setahun. Padahal itu nguntungin mereka. Karena yang lu bilang tadi, hobinya itu beda-beda orang sini. Tapi itu udah dapat jawabannya belum? Kenapa kontraknya setahun? Iya, karena mereka alasannya takut cedera. Oh. Terus alasannya apa namanya? Takut keuangan klub gak stabil. Jadi ya banyak, artinya kan sepak bola Indonesia belum ada kepastian. Intinya itu sih, nggak ada kepastian. Kalau iya benar, kalau kontrak setahun, misalkan pemain asing datang di kontrak setahun karena atau pemain senior di kontrak setahun, dia nggak tahu kayak tahun depan tuh masih bisa main apa enggak, iya, gitu betul, kan. Dan peraturannya juga kadang berubah. Ntar seniornya berapa, itu yang bikin. Dan jadwal selama setahun kan keluarnya kapan kita nggak tahu juga. Gak pasti, benar. Ada ketidakpastian. Nah, waktu itu kalau gua nggak salah Borneo ya, yang bos Nabil yang jual pemain ke Cina apa kemana? Dia baru jual pemain kan. Nah itu tuh kalau nggak salah gue itu kontraknya 2 tahun tuh. Di sono? Enggak, yang punya Borneo FC. Oh iya. Dia ngontrak pemain. Kalau gua nggak salah, 2 tahun. agennya yang cerita sama gua tuh, itu berani dia ngambil kontrak 2 tahun. Iya. Di tahun kedua dia jual, ternyata bisa. Itu banyak ketidakpastian orang. Ada legend yang gue tanya ya, legend di Indonesia kayak dia hidup udah aman nih karena dia punya bisnis, karena dia public speaking juga bisa gitu, komunikasinya juga bagus. Gue tanya, gimana perbandingan Indonesia sama di luar? Di luar, gue tuh udah tahu jadwal 1 tahun ke depan tuh gue udah tahu. Jadi gue udah siapin, bulan ini gue ngapain, ini udah gue siapin tuh. Di sini, jangankan jadwal, tunggakan gaji aja kadang belum gue dapet kayak gitu. Bahkan kalau lu nanya gue sekarang, gue bilang gue lebih fresh ketika gue udah nggak main bola gitu, nggak mikirin minta gaji. Karena udah tahu mau ngapain kan. Ini sama kayak misalnya pemain KKS kemarin, itu kan 2 bulan off sama gue, nggak tahu ngapa-ngapain, balik ngedrop kan. Nah karena apa? Karena nggak ada kompetisi rutin yang jadwalnya reguler. Wah, bagus. Iya kan? Akhirnya apa? Kesadaran orang untuk punya disiplin diri untuk merawat dirinya itu kan jadi kecil. Karena nggak ada jadwal reguler. Iya, coba ada jadwal reguler. Ini bulan ini gue mau ugal-ugalan dulu, mau makan banyak dulu, mau party-party. Nah ini 2 minggu jelang kompetisi gue harus latihan keras lagi karena 2 minggu lagi gue udah mulai training gitu kan. Kan Indonesia kan andalannya bikin diklat sama training camp. Iya kan? Akhirnya apa? Orang akan disiplin ketika dipasung pas mau momen itu aja. Iya. Karena nggak ada jadwal rutin sehingga kesadarannya nggak terbangun kan. Benar. Ya, coba kalau misalnya lu udah tahu nih, kalau Liga 3 itu mainnya berapa kali sih? Liga 3 itu kan dibagi grup, paling main maksimal 4 kali lah. 4 kali tuh kalau masih bisa lolos, masih ada match ke-5 dan ke-6 gitu, semifinal dan final. 6 kali doang. Iya, dan setelah itu udah dia tarkam lagi, ngapain lagi. Iya kan gak ada jadwal rutin kan. Sehingga kesadaran orang untuk merawat dirinya, menjaga dirinya dan berinvestasi sama dirinya kan juga gak ada akhirnya. Main cuma 6 kali. Coba kayak di Eropa gitu misalnya satu liga dia bisa 5 divisi gitu misalnya kan. Dia main 14 kali misalnya. Dia udah tahu nih main 30, kalau 20 tim berarti main 38 kali. Gue udah tahu nih mau main di 38 minggu. Iya kan? Kita tahu harus ngapain aja juga. Iya, tahu. Punya planning yang jelas. Nah, di Indonesia salah satunya itu. Liganya nggak tahu mulai kapan. Kalau gue kontrak 2 musim, tahu-tahu musim depan liganya telat mulai, gimana? Gue rugi banyak gitu. Nah waktu itu kalau gua nggak salah dia nekat untuk
ngontrak 2 tahun atas saran si Thiago ini, agennya nih namanya Thiago. Orang Brazil, cuma tinggalnya di Portugal, di Lisbon. Dapat 2 tahun. 2 tahun. Tahun kedua dia jual dan memang dapat untung gitu dari jual pemain. Karena gue heran kenapa? Karena kita cerita lah soal format kompetisi di Indonesia yang masih berantakan segala macam gitu. Jadi ketidakpastian tuh membuat klub juga ragu lah dia. Iya, kan mentalnya mental ngelepas ini kan. Iya kan. Industrinya adalah kalau lu masih bisa di sini gue peras. Kalau udah enggak ya udah goodbye. Daripada jadi beban mending gue lepas kan. Nah, itu yang menurut gue jadi salah satu akar persoalan gitu. Iya. Nah, coba misalnya 5 tahun misalnya Liga 1 itu reguler gitu, benar-benar reguler. Secara jadwal lah ya. Iya, sesuai jadwal, disiplin gitu ya. Itu pasti orang jadi lebih baik, gue yakin gitu. Sama liga mudanya juga sih. Sama Liga 2, Liga 3. Masa Liga 3 cuma 6 pertandingan? 6 kalau nggak 6 tuh kalau lolos. Kalau nggak lolos 4 aja udah. Itu mah bukan liga. Apaan itu? Sparring. 6 pertandingan doang. Lah enggak, maksudnya di Jawa Barat ada, di Banten kan. Kalau lu masuk 4 pertandingan masih bisa game ke-5, game ke-6. Kalau enggak udah. Itu bukan liga itu. Turnamen itu. Iya kan? Turnamen Liga 4. Iya, turnamen itu. Iya. Tapi namanya kan Liga 3. Wis mantap gitu. Gue juga kayak EPA kan juga gitu kan sistemnya kan. Iya, EPA. Iya kan? Per regionalnya juga ada. Tapi bener sih, gue ngeliat gini bang. Kayak kemarin Indonesia lawan Iran, Indonesia lawan Uzbek yang U20. Kita oke lah kalau kalah taktik mungkin dia lebih banyak, lebih. Cuma kok kayak kalah jam terbang gitu. Iya, betul. Ada kata kunci yang banyak maknanya. Kita kalah dari kesiapan. Nah mungkin orang bilang kita udah TC, ketemu tim ini, ketemu tim itu, ketemu negara ini, ketemu negara itu. Ya TC aja sebenarnya nggak cukup. Enggak. Ya kan? Kesiapan mereka itu ada liga mudanya, liga muda yang reguler, dia dapat jam terbang bagus dan kalau nanti selesai dari perturnamen ini dia bisa balik lagi ke situ gitu. Ini benar-benar nggak ada, kita kan nggak ada, kaki masih kaku lah. Iyalah. Kalau gitu pasti. Beda. Mereka tuh kalau kita ngeliat kita lawan Iran, nih udah jam terbangnya tinggi banget kayaknya Iran gitu kan, udah tahu mau ngapain, kita bingung. Dan mental sih. Iya bentuk. Lu kalau misalnya dari kecil tuh udah biasa, misalnya ini Oki yang cerita ini, Coach Oki ini di Inggris kan dia cerita, dia anak gua katanya dari umur 12 tahun katanya, itu kita laga-laga away itu penting di sana katanya. Oh, iya. Untuk apa? Untuk pengalaman traveling katanya. Jadi dari kecil tuh udah diajar traveling. Jalan-jalan jauh. Iya, ini kan orang-orang ini nyampe. Gue nggak tahu tuh pemain timnas kita jangan-jangan masih ada yang pertama kali naik pesawat tuh. Jangan-jangan. Bisa ya? Enggak sih kalau timnas, levelan timnas sih nggak mungkin. Tapi KKS kemarin ada yang mabuk loh. Iya ampun. Ada 6 orang mabuk. Pas pesawat. Minta turun lagi enggak ada. Ternyata ada yang pertama kali naik pesawat langsung ke Portugal. Gue penasaran orang tua mereka deh, gimana tuh? KKS. Orang-orang enggak dia ke Portugal gimana? Dia izinnya dengar kabarnya gimana tuh? Ada mereka yang bilang, "Mas, ini tetangga saya baru percaya anak saya ke Portugal pas udah video call." Anakmu ditipu itu, kamu ditipu kan di bawah banyak kejadian kayak gitu. Oh iya. Nah, dulu itu masih banyak yang belum percaya sama KKS. Dia kira ini bercandaan gitu. Portugal. Ke Portugal kan. Ini kan ke Portugal ini gak ada di komputer mereka. Nah maksud gue kebayang mereka lagi nongkrong kan. Kayak nongkrong di tongkrongan ngebahas Denny Caknan, ngebahas dangdut apa. Tiba-tiba bro gue balik lu malam besok gue mau Portugal. Apaan sih lu Portugal lu? Mau ke Ngawi, kemarin ke Ngawi, ke Demak. Iya kita baru Tarkaman kemarin. Portugal. Temennya gak percaya itu pas itu. Tetangga gak percaya emang. Tapi itu ya efek KKS pertama ini orang jadi trust. Ya. Jadi kalau kita udah mau bikin liga nih nanti nih, oh itu udah
Iya. antusiasme pasti Masih gede. banyak. Iya. Pasti gede banget karena udah kepercayaan udah muncul kan. Ternyata bener. Kan di bawah banyak tipu-tipu gitu, Pip. Terus iya. Iya kan? Terus yang seleksi bukan cuman bisa bola. Saya udah baca kamus Portugal nih. Biar lebih gampang. Nggak, ini kan ada 7 orang nih yang mau berangkat lagi ke Portugal buat main di Liga Junior di sana. Ini dari sistem KKS yang juga. kemarin. Jadi kan di beberapa pertandingan kita undang agen dan klub dan macam-macam lah gitu. Jadi terbuatlah list 6 nama tadinya. Terus kata Pak Pacul, wah jangan 6. Harus 7. Kalau orang Jawa tuh harus 7 coach katanya kan. Kenapa 7 pitulungan kan. Jadi berangkatlah 7 kan. Dari list itu dapatlah nama ke-7. Nah, nama ke-7 ini masuk jadi mau kita berangkatin. Nah, kemarin kita udah cek fisik kan yang gua wawancara itu loh, Mas Suryo yang dulu pernah di Manchester City itu. Dia ngecek fisik hancur semua. Fisiknya. Di melalui apa ngeceknya? Pakai sport science, pakai scanning segala macam gitu. Pas kelihatan bakwan, kopi susu pagi-pagi, asap, kretek nih, aduh. Lu tahu nggak salah satu temuannya apa? Mereka nggak makan sebelum bertanding. Maksudnya biar apa tuh? Kan lu energi dari mana? Oh iya. Nih, kalau kita ini nggak makan nggak apa-apa, hitung-hitung puasa buat ngurusin badan. Kalau atlet kan nggak bisa, nggak ada energinya. Nggak ada energinya, Bos. Itu kelihatan di situ. Nah, diseleksi terus melalui scanning dari Manchester City. Ini hidup apa sih katanya gitu kali ya? Kok gue diperiksa sama Manchester City? Terus struktur tulang punggung kan dicek kan. Ada yang kayak gini tulangnya, ya kan? Ada yang bengkok gitu. Ada yang terlalu memikul beban keluarga kan? Ini tulang punggung keluarga nih. Ada bapaknya, ada emaknya mesti dihidupin. Ayo ikut. Sandwich generation. Lucu banget. Terus. Kayak gitu kan. Nih tulang kamu gini gitu. Iya, sebenarnya sakit, Pak. Katanya baru ngaku. Iya. Jadi kesimpulan podcast itu adalah pemain kita usia karirnya pendek karena nggak mau ngaku kalau sakit. Kulturnya gitu. Kalau di sana sakit dikit kan langsung coach, gitu-gitu minta diganti kan. Kalau di sini nggak, takut coachnya tersinggung, habis itu nggak dimain-mainin lagi gitu kulturnya. Iya. Itu yang membuat karir kita pendek di sini, Pip. Gitu. Messi kan mengakui, gue susah tinggi, hormon gue beda. Iya, akhirnya diintervensi kan. Ya, kalau di sini enggak. Entar dulu dah nih, bentar lagi Portugal. Iya. Kencok-kencok dikit nggak apa-apa dah. Akhirnya ngaku. Sakit katanya kan. Iya Pak, sakit juga, Pak gitu kan. Nah, ya udah di terapi kan, kita benahin. Nah, ini 7 orang ini kita lagi program 2 bulan untuk perbaikan gizi segala macam, otot dan lain-lain nih sebelum berangkat lagi. Ini lebih ke ngebentuk manusia nih. KKS nih ya. Orientasi kita manusia. Bukan juara atau piala. Karena apa ya? Kita percaya bahwa memperbaiki sepak bola itu dengan memperbaiki manusianya dulu. Kelas. Gitu. Iya. Nah, itu salah satunya itu ya kemampuannya kita dan Pak Bambang Pacul dan Koci dan kami ini ya baru segini orangnya gitu. Kalau negara yang turun pasti harusnya lebih banyak gitu gede, kan. Iya. Nah, itulah yang gua ini dan 2 kan masuk timnas U17 testing kemarin kan. Iya kan, artinya hasil scoutingan kami berhasil. Ada kesamaannya lah sama timnas gitu kan. Value-nya timnas. Iya kan, ada 2. Nah, ini itu parah banget. Rata-rata itu sama, ankle goyang, ligamen goyang. Kayak beli motor second. Iya benar Bos. Kurang. Itu kan umur berapa sih? Umur 15-16 tahun. Udah ada yang ankle. Kan di scanning pakai alat itu kan udah gak bisa bohong, Pip. Lucu banget. Iyalah. Iya kan? Itu kan ibaratnya kayak puisinya Taufik Ismail, akan datang hari mulut dikunci. Tangan bicara. Makanya ini nih.
Udah duluan di dunia. Nggak nunggu hari H. Udah gak bisa bohong. Udah gak bisa bohong, bro. Bagus banget nih. Ini paha. Hmm. Lu gimana? Apa namanya? Atlet. Tapi konsumsi air kurang dari 3 liter sehari ini. Lu ngemat galon atau gimana? Dan itu gua rasa ini best of the best loh yang gua dapet. Iya ini udah loh. yang paling top. Iya oke lah gitu. Di antara yang lain yang di luar Jakarta ya. Jakarta sih masih oke lah ya. Oke. Ini yang di luar Jakarta. Gua rasa ini yang di luar Jakarta best of the best nih yang gua dapet ini nih. Iya. Itu pun kayak beli motor second. Sedetail itu kan berarti olahraga Iya. sepak bola kan. Apalagi udah masuk sport science-nya. Iya makanya gue bilang tadi. Seperti obrolan gue sama Wapres yang lu gak percaya tadi. Enggak udah percaya kalau itu. Kalau tiba-tiba teman gue ada yang izin di Portugal, gue masih ragu tuh. Masih ragu gue. Itu tahu gak lu gara-gara apa ke Portugal tuh? Apa tuh? Gara-gara Papa Pacul lihat anak-anak main bola depan rumahnya Dubes. Gue bilang, Pak, itu Pak, salah satu dari anak-anak itu pasti ada yang menjadi Cristiano Ronaldo di masa depan, kata gue kan. Jago juga loh. Iya. Dia langsung tanya, Pak Dubes, ya ketua, bisa gak kita bawa anak-anak dari Jawa Tengah ke sini? Oh bisa saya atur, saya kenal Fernando Gomes, presiden federasinya Portugal. Ya udah langsung. Gak masuk akal. Gak masuk akal bos. Gara-gara jadi Ronaldo no. Kita telepon Dubes. Gak di rumahnya Dubes itu kejadian tuh. Ini kan gue kan ngilang-ngilang lah gue habis itu kan. Karena gue gak ngerti cara ngurus bola kan. Iya. Disuruh kita ngurus nanti berantakan kita yang malu nih dia kata gue ke Budi kan. Ya kita ngilang-ngilang aja. Pertemuan pertama ngobrol. Wah lu udah lupa nih kawan nih kayaknya kata gue kan. Terus? Ya. Gimana sepak bola? Masuk. Mampus kata gue. Oh saya udah kontak Coach Justin Pak. Oh dia paling top kata gue kan. Iya. Padahal belum gue kontak. Gue juga belum kenal sama Justin waktu itu. Seru ya terjadinya ya. Pertemuan kedua gue diem lagi kan. Habis itu udah oke Coach Justinnya katanya kan. Ingat lagi kawan kan. Nah, yang ketiga jangan sampai gue ditanya bener gue bohong lagi kata gue. Udah dikontak berarti. Oh, udah dikontak. Yang ketiga tanya lagi mau janjian. Harusnya sih dia mau kata gue. Padahal belum tahu Coach mau apa enggak. Gue asumsikan mau. Ya kan. Di pertemuan sama Coach langsung gue todong. Coach ini kesempatan yang baik untuk membangun sepak bola Indonesia, Coach. Masuk tuh. Yang bisa cuma lu. Iya, masuk. Itu kata Pak Bambang Pacul, gue diminta meyakinkan lu. Masuk. Padahal kayak gitu amat. Tapi dia udah tahu coach siapa? Udah gue brief. Sedikit-sedikit. Oh, udah. Ada gue liatin videonya. Ini orangnya Pak. Kata gue. Oh iya. Oh iya ada Rolex sih iya, iya, ada bara apinya ini katanya. Tapi lu baru buka di sini tentang terjadinya KKS. Maksud gue gini, tadi kan poin pertamanya adalah gara-gara Om Bambang Pacul ngelihat orang yang main bola depan. Takutnya ketika nih tayang episode, anak-anak muda di luar ketika ketemu Bambang Pacul pada juggling. Pak, Portugal. Portugal. Om Bambang, Mas Bambang itu. Ini mau bikin liga. Liga KKS ini buat di Jawa Tengah. Nanti Om Afif harus bantu-bantu kita juga lah. Lihat lah pemain muda mah. Wah. Lebih enak ngomong sama anak muda ini bos. Di otaknya belum ada kepentingan. Di otak orang murni main bola. Di otak orang tuanya yang banyak kepentingan. Orang tuanya. Nah, gimana menurut lu soal ini pertanyaan terakhir gue nih. Orang tua yang terlalu ambisius. Yang menghalalkan segala cara untuk anaknya jangan-jangan nggak di situ gitu loh. Itu sering terjadi. Si Koci tahu gak lo? Di DM-in panjang-panjang sama orang tua. Sama orang tua. Iya, anak saya jago bla 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 panjang. Dikasih link berita anaknya Koci tapi nggak dilolosin gitu.
Gue pikir setelah DM panjang Koci nanya, tapi anak lu member gue gak? Member Justop gak? Member pun di-kick sama Koci, bos. Iya. Lu jangan lu jangan karena lu bayar lu bisa maki-maki gua katanya. Di-kick sama dia. Iya. Gimana menurut? Orang tua yang ambi banget ya buat anaknya jadi pemain bola. Kadang hal itu yang bikin kejadian-kejadian praktek bayar membayar itu juga yang mempengaruhi orang tua buat berkompetisi dengan praktek-praktek yang bayar tersebut gitu kan, jadi menghalalkan segala cara. Cuma gini, kan banyak anak-anak yang kayak gue nggak mau masuk SMA, pengennya SMK aja biar ke jurusan kayak gitu kan, tapi dimasukin SMA jadi entah ngaco atau apa. Gue nggak suka matematika, misalkan keahlian gue nih sejarah atau gue ya sesuai yang keinginan gue, banyak tuh yang akhirnya jadi berontak di situ gitu. Nah, kalau untuk orang tua yang ambi, dilihat juga si kapasitas anaknya itu seperti apa gitu. Kalau menurut gue, emang kalau itu bisa, karena gini, ketika lu main nanti bukan cuman buat lu dan keluarga doang, tapi buat ntar tim ibu kota, tim Liga 1 atau justru ke timnas gitu kan. Jadi yang ngerasain tuh ketika memang lu dapat gaji nanti, memang orang tua pasti dapat exposure dari anaknya gitu. Tapi pikirin juga kalau nanti emang sebenarnya dia nggak bisa terus main ke timnas atau dia nggak bisa main ke Liga 1. Jadi yang jelek bukan cuma pemain tersebut, yang jelek juga jadi kayak timnya, kok bisa ada pemain itu di sini, kok ada pemain yang nggak bisa main bola di Liga 1. Itu kan jadi pertanyaan. Nah, yang kedua harus tetap nyambung juga. Kalau misalkan seleksi kayak gini, mulai sekarang kalau emang masih ada praktek bayar membayar, dibilang aja lah, mas gue jujur aja gitu, seleksi bayarnya sekian, tapi kasih price list. Kalau misalkan kalau mau lolos bayar 40 juta gitu, kalau mau lolos bayar 50 juta. Jadi kita tahu gitu, oh ini seleksi emang sekarang masih bayar gitu, nggak usah diumpet-umpetin terus jadi rahasia umum, jadi hal yang nggak bisa dibuktikan melalui kebenaran kayak gitu. Jadi kasih tahu aja, kalau seleksi bayar misalkan 400.000, 500.000, tapi ini bayarnya untuk pengadaan seleksi, perangkat seleksi. Setelah itu nggak ada bayar lagi, kayak gitu harus dikasih tahu. Jadi kayak beli formulir lah ya. Ini beli formulirnya aja gitu, dan harus ada orang-orang yang tadi, kalau misalkan PSSI armadanya nggak mencukupi untuk ngasih orang yang mengawas, menjadi panitia penyelenggara, memantau sampai akhir, ngelihat raport sampai akhir, orang-orang independen mau nggak mau yang mengajukan atau yang stand di situ dalam tahap proses seleksi. Kalau menurut gue seperti itu sih. Kalau ambinya itu ya kadang jangan maksain juga sih. Kalau gue sedikit ke gue aja ya, bokap gue ambi banget gue main bola, guanya juga ambi banget. Di saat gue seleksi, saat itu umur gue 19, tapi seleksinya adalah U21 klub ibu kota. Beredar kabar kan bahwa ntar kalau Pantohir itu tembak-tembakannya di situ, nyari-nyari duitnya di situ. Orang bakal ada yang deketin lu, ada yang nanya. Gue tuh ada yang nanya, gue tuh nyari orang yang itu. Gue nyari orang yang itu, dan sampai gue lolos akhirnya di latihan terakhir itu udah dipisahin latihannya tuh. Datang pemain baru. Bokap gue di kampung jual sawah, Pak. Udah nyiapin duit. Mana Pip, ketemu gak orangnya? Belum ada. Gue tuh sampai kayak gitu juga. Ketemu gak? Tiba-tiba nama gue dicoret dan gue gak masuk. Pas seleksi akhir, gue tuh udah tumpengan di rumah. Gue udah bilang ke tetangga gue bahwa nih gue masuk tim ini usia sekian. Selamat ya Pip, selamat Pip. Dimakan nasi tumpengnya. Setelah gue dicoret, udah frustasi, gue sedih. Duitnya juga udah kemana tahu. Pas pulang-pulang, gue bilang gue dicoret. Bokap gue langsung bilang, udah Pip, kita mintain aja tadi yang makan nasi kuning, balikin nasi kuningnya. Jadi ya udahlah, kalau emang kita nggak di situ, nggak rezeki, ya kita cari hobi-hobi lain atau cari gimana caranya kita hidup yang udah hidup nih nggak cuma bola kok kayak gitu. Dan gue masih suka sama sepak bola, masih passion gue bola, gue ngomongin bola, gue mau terlibat kalau apapun yang berbau dengan sepak bola. Itu sih yang mesti kita sadarin. Ya, jalan di bola nggak hanya pemain juga kan, banyak juga yang lain. Gue ingat cerita lu nih, ingat ceritanya Abel Xavier. Jadi dia? Abel tuh orang tahu dia itu legendnya Benfica. Tapi sebenarnya dia itu produk akademinya Sporting.
Jadi pas di Sporting dia mau naik ke tim senior, dianggap nggak cukup bagus sama tim seniornya. Lalu? Abis itu dia dilepas ke Amadora. Dia main setahun di Amadora, abis itu tahun kedua mau dibeli lagi sama Sporting, sama mau dibeli Benfica. Wah. Harganya Benfica lebih bagus. Akhirnya dia pindah ke Benfica. Yang tadinya dia ditolak dari Sporting. Enggak, maksud gua di sini tuh apa namanya? Ya kayak lu tadi, harusnya kan ada klub lain yang bisa jadi jalan lu juga, nggak harus di klub yang tadi kan. Ya let's say misalnya Persija gitu misalnya. Ya lu bisa aja ke Adiaksa atau Dewa United atau mana gitu misalnya yang membuka itu. Tapi kan jalan, kalau lu udah seleksi di Persija, jalan ke yang lain juga nggak terbuka kalau di sini kan. Iya kan? Harusnya lebih terbuka kan. Oh ini buangannya Persija nih, bisa aja kita misalnya PSIS ambil gitu misalnya. Itu ada juga yang kayak gini Pak. Ada teman-teman gua Liga 3 disuruh seleksi. Ini seleksi nih ke Liga 2. Udah seleksi aja, tinggal kita lihat karena gua udah ngeliat rapot lu gitu. Tapi kendala dia adalah nggak ada ongkos. Kan sedih kita. Anjir. Lu bilang lah mas gue kalau ada kayak gitu, lu bilang gue bersedia bantuin lu karena gue tahu potensi lu, gue gituin. Ya udah bang, udah lewat kayak gimana? Padahal udah tinggal dilihat pelatih, udah tinggal. Itu, balik lagi ke masalah kita pertama tadi, gak bisa ngomong. Oke, sampai jumpa lagi dah.